Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab saya Nawawi Dimaski Khususna ba'na umatina jadina jadina usulna syahina khususna lama hatina askia malang kalamiti ngasanti wali lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghibati bil qalbi. Bab tentang ghibah bil qalbi dengan hati. Ghibah kemarin dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat, dengan simbol. Nah, sekarang ada ghibah dalam hati. Iklam ana suudon saat temene suudon. Apa suudon itu? Berburuk sangka, dugaan atau kalau bahasa kita negatif thinking, berpikir negatif, itu haramun. Suudon itu haram. Mislal kauli, sama seperti kita mengucapkan sesuatu yang enggak baik. Jadi ghibah itu haram, ghibah dalam hati juga haram. Fakama yahrumu, seperti haram apa antu hadisa, yang berbicara sapa sira weroka ing orang selainmu bima sawi insanin terkait dengan keburukan atau cacatnya seseorang yahrumu juga haram apa antu hadisa yen to membicarakan sapa sira anasaka di dalam hatimu bidzalika dengan persoalan masa wil insan tadi watusi adzonni dan suudon bihi kelawan weroka. Sama seperti kita ghibah dengan ucapan itu haram, maka ghibah di dalam hati itu juga sama. Kalau dalam konteks lain mirip ghibah dalam hati pada suudon toh. Bukan kepikir, enggak terucap, tapi ada dalam pikiran. Alah paling tadi ini ya. Hanya ada di dalam hati. Itu suudon. Itu sama tidak bolehnya. Sama dengan yang contoh lain sombong, itu enggak boleh. Ujub bahasa Arab ya. Bukan ujubnya kota Malang. Nah, Malang ujub kan beda lagi. Kalau bahasa Arab ujub itu merasa diri kita hebat. Tidak terucap, hanya merasa kayak karena kita rajin, Anda rajin sholat malam, rajin ngaji, rajin ke kampus, rajin ke perpus, kemudian merasa kayak yang pondok ini yang paling rajin saya. Perasaan dalam hati aja, itu ujub namanya. Itu juga nggak benar. Nah, sama seperti kita ghibah itu nggak boleh, begitu juga kita juga nggak boleh suudzon. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, istanibu kasiron minadzonni. Istanibu menjauhno sapa sira kasiron dengan sangat besar, artinya menjauhinya dengan luar biasa, minadzonni saking dzon. Jauhilah dugaan, apalagi suudzon. Karena suudzon itu sering salah. Karena itulah kita diperintahkan untuk menjauhi suudzon. Itu ayatnya. Sekarang kita akan menyampaikan hadis-hadisnya. Warwaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyakum menjaga sapa sira badzonna ing dugaan. Katakan Nabi, jauhi jaga diri kita dari suudzon. Fa inadzon krana sak temene dugaan iku akdzabul hadisi, itu pembicaraan yang dusta. Dugaan itu banyak salahnya. Biasanya kalau dalam keluarga problemnya suami istri itu dimulai dari itu, dari dugaan. Enak suaminya baru datang, nggak dikonfirmasi, kita wis nggawe dugaan sendiri. Atau suaminya pulang, istrinya kebetulan nggak di rumah. Dinta ini suwe, gak mulai-mulai. Akhirnya suaminya, kayak istri saya gawe dugaan yang tindak-tindak. Dan dia nggak mau mengkonfirmasi. Kesalahan problem suami istri biasanya gitu.
Karena itulah sering saya sampaikan, hubungan suami istri itu harus insya Allah bisa terjaga kalau komunikasinya baik. Kadang kita problemnya adalah zon duluan, gawe dugaan duluan. Dugaan yang tidak terkonfirmasi itu kemudian lama-lama akan menjadi kayak gunung es, apa itu gunung es? Atau api dalam sekam, nanti ada pematik kecil langsung marahnya luar biasa karena sudah tertimbun di dalam hati tentang perilaku yang enggak baik. Karena itulah Nabi mengatakan jangan biasa untuk melakukan suudzon, dugaan. Apapun silahkan dikonfirmasi. Wal hadisu utawi hadis bimakna ma kelan maknane barang zakartuhu yang menyebutkan sapa ingsun ing ma iku kasiratun banyak. Hadis-hadis yang senada banyak. Wal muradu utai yang dimaksudkan bidzalika dengan suudzon atau dugaan atau hibah di dalam hati, ini definisinya ikdul qalbi. Jadi hibah di dalam hati atau suudzon itu definisinya kalau menurut Mbah Nawawi akdul qalbi itu memberikan kesimpulan di dalam hati. Tidak dikonfirmasi moro-moro wis menyimpulkan sendiri. Yang tak sering sampaikan itu kan kayak Anda suami istri kemudian tiba-tiba teman kita bilang, "Mbak, tadi saya kayaknya loh ya lihat suami sampean melaku di sana tadi sama ada perempuan di sampingnya." Kemudian kita udah termakan itu. Begitu suami datang apalagi telat, tidak dikonfirmasi udah pasang pasang kuda-kuda, pasang wajah nggak enak. Suaminya padahal bingung, ini ngapain? Padahal mungkin dia salah. Artinya informasi itu yang salah. Nah, celakanya sering terjadi, kita itu kadang lebih percaya orang lain daripada percaya suami atau istri kita. Gitu kan? Itu kan aneh banget. Itu enggak logis. Kita nikah dengan dia, tapi kita percaya pada orang lain. Nikah itu kan karena percaya. Kenapa kita nikah dengan dia? Karena kita percaya pada dia. Kalau Anda tidak percaya pada dia, ngapain Anda nikah dengan dia? Karena itu mestinya ketika kita menikah, maka orang yang paling kita percaya adalah dia, istri atau suami kita. Dan Anda yang kita menjadi istri dan suami, karena kita dipercaya, maka kita juga harus menjaga amanah itu. Itu yang perlu dijaga. Karena itu ketika suami istri ada persoalan, biasanya persoalan bermula dari dugaan. Hibah bil qalbi atau dugaan itu adalah akdul qalbi, kesimpulan di dalam hati. Wa hukmuhu lan oleh ngukumi qalbun ala ghairika ing atase orang selainmu bisui dengan sesuatu yang buruk. Jadi suudzon itu adalah kita menyimpulkan di dalam hati, mengambil apa itu namanya? Ngambil kesimpulan, ngambil kesimpulan ya. Kemudian menganggap orang lain itu buruk. Karena orang ngasih. Biasanya kan kalau kita sudah nggak suka, itu yang sering terjadi itu apapun yang dilakukan itu salah. Karena kita nggak suka pada tetangga ngasih kita sesuatu, kayak ini racun, atau enek apa nih biasanya, jampi-jampine atau apa. Tapi kalau kita suka, apapun itu menjadi ketoil api. Padahal kita diajarkan agar kita tetap berperilaku adil, baik terhadap orang yang kita suka maupun tidak suka. Kita boleh tidak suka pada seseorang, tetapi jangan sampai ketidaksukaan kita itu kemudian tidak meninggalkan objektivitas kita untuk menilai dia. Begitu juga kita boleh mencintai seseorang, tapi cinta itu kemudian jangan sampai membutakan penilaian objektif kita. Artinya ketika kita mencintai seseorang, kalau kemudian seseorang itu salah, ya kita harus mengatakan bahwa dia salah dan dia harus kita luruskan. Jangan sampai kemudian karena kita suka pada dia, apapun yang dia lakukan jadi benar. Enggak gitu.
Begitu sebaliknya, kita nggak boleh membenci seseorang sehingga apapun yang dia lakukan itu salah. Enggak, kita tidak diajarkan begitu. Itu suudzon. Wa amal khawatiru. Mengambil kesimpulan dengan sengaja dan menganggap orang lain salah itu suudzon, dan itu nggak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah wa amal khawatiru anapun utawi apa khawatir itu kerentek, apa bahasa Indonesia ini apa? Tiba-tiba muncul dalam hati itu apa? Orang Jawa kerentek. Ngerti kerentek ya? Oh, kan ngerti kerentek ini orang modern. Nah, siapa yang nggak Jawa? Ini Jawa kabeh itu aja nih. Apa bahasa Indonesia nih itu kerentek? Tiba-tiba muncul perasaan dalam hati. Itulah angel susah juga bosot. Takok hilwa, ini kan Jawa hilwa. Khawatir perasaan yang muncul dalam hati tiba-tiba. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba dalam hati kita muncul perasaan, dugaan, muncul sesuatu, wahadisun nafsi, tiba-tiba muncul aja, kita ketemu orang lewat, pawasan mau ke pasar, pawasan ada orang, kemudian wongnya aneh banget, rambutnya abang misalnya, atau perilakunya aneh, kemudian muncul tiba-tiba karena begitu aneh, kemudian muncul dalam hati, orang ini koyok kembang, misalnya ini koyok kembang lewat, misalnya tiba-tiba muncul aja. Nah, maka kemudian di sini dijelaskan begini. Idza lam yastakiro, kalau muncul perasaan yang enggak baik tadi ketika melihat seseorang, tapi perasaan itu muncul tiba-tiba dan segera kita hilangkan. Fa'ilam yastakiro, tidak berlangsung terus, wa yastamiro lan tidak berlangsung alih ngatasi khawatir atau haditsu nafsi sapa sahibu fama'fuun. Maka itu diampuni, maka itu dimaafkan. Ketemu orang yang aneh, biasanya kan ada tau pakaian-pakaian yang koyok apa biasanya teman-teman yang di perempatan pang ya, sepakaiannya boys atau aneh itu ya, pokoknya kan nggak mainstream. Karena melihat itu kemudian muncul perasaan suudzon kita. Kalau itu tidak kita pelihara, tidak kita teruskan, begitu suudzon muncul terus langsung kita hilangkan, maka fama'fuun, maka itu dimaafkan. Anhu bittifaqil, secara ittifaq, secara ijma para ulama mengatakan itu ma'fu. Li'annahu, kenapa dimakfu? Li'annahu krono tadi tiba-tiba muncul tadi ikulah ikhtiaro, tidak ada usaha lahu fi wuku'i, yang dalam jatuhnya perasaan tadi. Kan kita sering tahu begitu lihat tuh langsung muncul perasaan, menilai dalam hati, tapi tidak terucap loh ya. Ini belum terucap. Gak kok kayak kita, wong iku rek. Nah, kalau sudah terucap beda. Ini baru dalam hati loh, belum terucap. Hal dalam hati, wong iku kok aneh ya. Tapi dalam hati, bukan diucapkan. Kalau itu munculnya dalam hati secara tiba-tiba, kemudian kita segera ketika sadar, oh ya itu nggak baik menilai orang, maka kemudian segera kita hilangkan, maka itu dimaafkan. Alasannya ulama kenapa dimaafkan? Karena tidak mudah kita itu untuk menghindari itu. Biasanya begitu lihat langsung muncul. Wala tariqa, lan tidak ada jalan lahu kediman ilal ingfikaki, untuk melepaskan diri anhu saking hadisun nafsi tadi. Wahadza utai inilah yang tadi tiba-tiba muncul, kemudian muncul perasaan suudzon yang tapi kemudian segera dihilangkan, yang kemudian dimakfu tadi. Inilah yang dimaksud huwa al-muradu bima kelan hadis. Ada hadis yang bermakna itu. Sabata tetap fi sahihi dalam hadis sahih. Ini hadis ini tertulis di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Bukhari yang ingin mencari hadis nomor 5269. Dalam Muslim ada hadis nomor 202. Kanjeng Nabi di dalam Bukhari Muslim mengatakan gini, Inna Allah astini Allah Ta'ala iku yujazi, iku tajawaza, membolehkan atau mengampuni, memaafkan li umati maring umatku maing barang
tahadasat yang muncul bihi kelan ma apa angfusuha hatine ma malam yatakalam selama belum terucap au takmal utawa selama belum dilakukan. Kata Nabi mengatakan Allah Ta'ala itu mengampuni umatku, kata Nabi, yaitu perasaan jahat yang tiba-tiba muncul di dalam hati selama perasaan itu belum terucap atau belum dilakukan. Mulai metu ke masjid, sandal api rek. Misalnya dalam hati, oh sandal api. Tapi kita ada kerentek untuk ngambil, tapi nggak jadi ngambil, maka itu ma'fu, karena tidak jadi kita lakukan. Atau kemudian kita senggolan dengan orang, mungkin hati kita jongkel karena ketabrak atau apa, tapi tidak sampai terucap, asem, tapi dalam hati aja, maka itu ma'fu. Nah, itu beda nanti langsung terucap. Nah, itu lain persoalan. Tapi selama masih ada dalam hati, lane kan Nabi ngendikane innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi malam takallam. Allah memaafkan perasaan yang tidak baik yang muncul di dalam umatku selama itu belum terucap atau belum dilakukan. Berdasarkan hadis inilah salah satunya, kemudian para ulama mengatakan kerentek jahat, kehendak jahat, niat jahat yang muncul tiba-tiba dalam hati, tapi segera kita minimalisir, kita netralkan, kita hilangkan, maka diampuni, maka dimaafkan. Asalkan tidak diteruskan. Delok wong kemudian hati kita ngerasani, tapi kemudian diterusno ngerasani. Dipikir, dirasani, padahal kita sadar itu tidak baik. Nah, itu lain persoalan. Kala ngendika sapa ulama, al-muradu bihi al-khawatiru. Yang dimaksudkan yang dimaafkan tadi adalah al-khawatiru, yaitu kehendak dalam hati allati la tastakiru, yang tidak berlanjut. Yaitu kehendak jahat yang tidak berlanjut, maka itu diampuni. Qalu sawaun kana, bahkan kehendak jahat yang ada di dalam hati tadi yang diampuni tadi, sawaun kana apa zalika al-khawatiru, kehendak tadi itu hibatan, berupa hibah, rasan-rasan, mahasiswa kadung janjian karo dosen, ternyata dosennya gak ono, akhirnya mewangkel, aduh kadung mandi. Kemarin ada mahasiswa program senior, program doktor, curhat, Ustaz, saya tuh pembimbing saya ini. Beliau tuh sibuk banget, sehingga kalau menerima waktu konsultasi hanya seminggu sekali, hanya hari tertentu. Sementara saya itu kan guru, saya juga PNS yang pada hari itu hari aktif yang saya belum tentu bisa, karena neng kampusnya kan dia juga harus punya kegiatan. Kadang dia luar kota, kadang adu ngemalang, adu dari luar kota sampai sini beliaunya lupa. Wah lupa, itu berarti minggu depan. Oh, gitu. Akhirnya kan muncul gitu penyakit kita kan. Ghibah sama begitu juga sama yang di sini yang termasuk yang dimaafkan tadi adalah ghibah, tapi belum terucap ya, hanya dalam hati dan tidak diteruskan. Gak kok ghibah, kalau dengar gane begitu WA, maaf ya saya lagi ada acara keluar kota, kata dosennya, terus langsung duduk di depan kantor karo ngelamun, mikir ngerasani dalam hati, maka itu persoalan lain. Nah, ini hanya ghibah yang kemudian segera kita hilangkan. Ghibah yang ada dalam hati tidak terucap itu dimakfu. Bahkan bukan hanya ghibah, au kufron, hati yang kufur. Coba kufur yang kemudian segera dihilangkan loh ya. Bukan kok kufur, kadang ada toh kalau Anda yang biasa penelitian, kemarin ada mahasiswa dari kedokteran dia.
Kemudian cerita, Ustaz, saya itu di lab meneliti apa ya, pokoknya barang sampai dipotong kecil banget, sampai kecil itu masih hidup. Kemudian kepikir saya itu, masa iya ya ini ciptaan pangeran, sampai segitunya. Itu santri loh, masa bener tak ini kayak begini, ini ciptaan Tuhan. Lah hukum evolusi kan itu muncul karena dirinya sendiri. Oh, itu muncul loh kadang. Karena itu di sini dikatakan sesuatu yang dimakfu tadi bahkan sampai kufran, kerentek kehendak yang sifatnya kekufuran. Kalau itu kemudian segera istighfar, maka diampuni. Tapi dilanjutkan itu lain persoalan. Kadang mungkin sebagian Anda, sebagian kita ada yang kadang sempat mikir, malam-malam dulu, siapa yang biasa di lantai atas, yang jemuran, malam-malam dulu bintang yang begitu luas, kemudian, masa iya ya, ini ciptaan pangeran. Dulu ada teman santri itu punya penyakit itu. Jadi dia itu karena sering malam, itu kemudian kepikir, apa benar pangeran itu yang menciptakan ini. Dan itu perasaan itu bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, tapi tahunan. Setiap malam muncul perasaan itu, sampai kemudian dia nangis sowan ke yai, gimana cara menghilangkan itu. Kemudian oleh yai dikasih wiridan tertentu untuk menghilangkan sifat sikap perasaan itu. Itu sering muncul. Perasaan kufur yang kemudian muncul tiba-tiba, tapi kemudian kita berusaha untuk menghilangkan, maka itu diampuni juga. Aghiraha, faman khotaro, faman sapane wong khotoro, yang muncul perasaan dalam hati lau kediman apa al kufru, siapa yang dalam hatinya kemudian muncul tiba-tiba perasaan kekufuran kayak tadi, mujarodah khotoronin, melulu karena muncul tidak disengaja ya, karena muncul tiba-tiba, min ghairi ta'amudin. Nah ini yang jelas, tanpa disengaja. Jadi muncul tiba-tiba tanpa ada kesengajaan, litahsilihi, untuk melakukan kekufuran, sumasorofahu, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan filhali seketika, falaisa mongko ora ono apa perasaan tadi bikafirin. Maka orang yang punya perasaan tadi tidak dianggap sebagai kekafiran, itu dimakfu, asalkan tidak sengaja untuk melakukan kekafiran. Wala syai'a alaihi, dan tidak ada dosa. Jadi tidak dianggap kafir karena itu tidak ada masalah. Waqad qaddamna, ini kan kayak masih ingat kita Dewi Sayyidina Ali, sama dengan kita ketemu selain mahram yang tidak boleh kita lihat. Begitu kita ketemu sesuatu yang haram untuk kita lihat, maka begitu pertemuan pertama itu kan dimakfu. Tapi segera kemudian kita alihkan ke yang lain, bukan kok kemudian terus nah itu yang beda, itu yang nggak boleh. Tapi begitu selesai ya sudah, katanya Sayyidina Ali kan, tatapan pertama itu yo rezekimu, berikutnya ya nggak boleh. Nah kita karena itu, tapi bukan berarti jangan yang kedua ini jadi terus biar nggak yang terjadi kedua, bukan, itu yo nggak benar. Itu sama dengan ini. Yang penting begitu tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang nggak baik dan kita segera berusaha untuk menghindari, maka fala syai'a alaihi, maka tidak ada masalah. Waqad qaddamna, lan teman-teman telah menyampaikan sapa kita fi babil waswasati, dalam bab waswas fil hadis sahih, anam sedune ulama iku qalu ya Rasul, para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, nemu sapa ahaduna, salah satu dari kita, maing barang ya adamu, yang sesuatu yang luar biasa, ayatakalama, yang diucapkan bi iklan ma, qala jasa Nabi dalika iku sarihul iman. Kata Nabi, ada sahabat yang kemudian, kanjeng Nabi, saya kadang muncul perasaan-perasaan yang aneh, perasaan-perasaan yang besar, atau perasaan muncul tiba-tiba dalam hati.
kalau kita ucapkan itu menjadi masalah karena bisa kekafiran, bisa apa. Apa kata Nabi jawabnya? Zalika sharihul iman. Itu tetap tidak merusak keimanan. Nah, itu kan jelas banget. Jadi nggak perlu risau. Yang penting kita tidak ada kesengajaan untuk menjadi kekafiran. Yang penting itu di luar. Kalau itu di luar kendali kita, itu wallahu a'lam, artinya bukan sesuatu yang salah. Wa ghairi dzalika mimma saking barang zakarnahu yang menyebutkan sapa kita ing mahunaka wa ma huwa fi maknahu. Wa sababul afi utai sebabe pengampunan. Kenapa tadi ulama sepakat bahwa orang yang tiba-tiba muncul perasaan yang enggak baik, bisa ghibah, bisa suudzon, perasaan aja loh ya, belum terucap. Para ulama sepakat bahwa itu dimakfu. Wa sababul afi kumadzakarnahu min ta'adzuri istinabihi. Krono sulitnya untuk menjaga itu. Karena tidak mudah kita tuh menjaga perasaan kita 24 jam dalam sehari semalam. Tiba-tiba muncul itu bisa terjadi karena tidak mudah untuk menghindar. Maka pokoknya segera begitu kita jatuh, segera kita sadar dan berusaha untuk benar, maka enggak masalah. Fa innamal mumkinu yang mungkin itu istinabul istimrori, menjauhi keberlangsungan alai ngatasi yang penting adalah begitu kita sadar bahwa kita itu jatuh, perasaan kita itu nggak benar, kita segera menghentikan. Yang penting itu, jangan kemudian diteruskan. Mbak, pada kemarin hibah itu nggak boleh loh Mbak. Kita selesai, enggak, nah itu beda lagi kan. Dia ngomong nih nggak boleh ghibah loh Mbak, ini nggak ghibah, nyoto ini. Nah, itu yang nggak benar. Kita begitu sadar bahwa itu nggak boleh, kita harus segera berhenti. Balihada, karena itu karena ono fal istimroru, keberlangsungan, wa akdul qalbi lan apa akdul qalbi itu? Kesimpulan di dalam hati, menyimpulkan di dalam hati itu haraman. Yang haram itu adalah kalau kita punya perasaan buruk kemudian kita teruskan. Itu yang haram. Yang haram adalah begitu kita muncul dugaan suudzon tapi kemudian kita teruskan. Selama kita tidak berusaha untuk meneruskan yang perasaan suudzon tadi tiba-tiba muncul begitu saja, tapi segera dihilangkan, maka makfu. Itu perlu latihan bagaimana tidak suudzon. Itu memang perlu, nggak mudah untuk latihan. Karena kita harus merubah mindset yang tidak negative thinking. Jadi melihat apapun yang kita lihat ada positifnya. Pernah ngaji Bidayatul Hidayah itu? Dan Bidayatul Hidayah itu kan Ghazali ngajari kita, salah satu cara agar kita itu bisa tidak negative thinking dan berubah menjadi positive thinking adalah kita membiasakan diri untuk melihat orang lain itu lebih baik dari kita, siapapun dia. Kalau kita melihat orang tua, umurnya di atas kita, maka kita akan mengatakan dia umurnya lebih tua dari saya, maka berarti ibadah dia lebih banyak dari saya. Karena itulah maka dia lebih baik dari saya. Kalau kita melihat anak kecil yang umurnya di bawah kita, Ghazali ngajarkan dia itu anak kecil, umurnya di bawah saya, maka berarti dosanya belum banyak kayak saya. Karena itu masih lebih baik dia dari saya. Coba. Gak kok kemudian, kamu kan baru kemarin sore, saya tuh loh, kamu lahir saya sudah tamat kuliah. Enggak, Ghazali gak ngajarkan gitu. Dia umurnya lebih sedikit dari saya, karena itu dosanya belum banyak. Karena itulah kemudian kita mengambil kesimpulan dia lebih baik dari saya karena dia belum banyak dosa. Kalau kemudian kita melihat orang yang jahat, kita tahu bahwa secara umum dia dikenal orang jahat. Ghazali masih mengajarkan, iya dia memang sekarang jahat dan saya sekarang dianggap baik. Tapi kan saya nggak tahu di akhir hidup kita dia bisa saja tobat. Sementara dia di akhir hidup kita, naudzubillah, mungkin kemudian kita terpeleset.
sehingga kemudian dia menjadi akhir api baik di akhir hidupnya. Sementara kita belum tentu. Sehingga akhirnya melihat orang yang kelihatan jahat pun kita tetap husnudzon. Itu cara melatih kita. Itu perlu latihan yang tidak sebentar. Karena membiasakan diri bermental positive thinking itu memang perlu latihan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Itu bisa dilatih. Nah, untuk pemula, bagi kita yang belum biasa begitu, belum bisa begitu, maka yang penting adalah bagaimana ketika kita sadar perasaan buruk itu muncul, kita harus segera istighfar dan menghentikan. Itu yang penting. Selama itu yang kita lakukan, insya Allah mampu. Insya Allah nggak akan masalah. Wa mahma arodo nalikane muncul, ketika muncul laka untukmu di dalam dirimu apa hadal khawatir, kerentek hati tadi, ketika tiba-tiba di dalam hati kita muncul perasaan bil ghibati kelan ghibah al-wawairi halan selainnya minal ma'asi saking sesuatu yang bersifat maksiat. Bagaimana kalau kita tiba-tiba muncul perasaan ghibah dalam hati, atau perasaan suudon, atau perasaan apapun yang enggak baik, wajabah mongko wajib alaika ing atase sira apa daf'uhu menolak. Begitu, segera istighfar dan selesai. Jangan dilanjutkan. Kita sebetulnya kalau kita bisa husnudzon itu kan enak toh. Kalau sama dengan kita punya relasi, kita punya teman yang mungkin menurut kita dia keras banget dan jahat. Nah, kalau kita dendam, itu kan kita kurus sendiri. Karena terus mikir bengi gak seturu. Tapi kalau kita itu lesbian, itu kan kita tidur nyenyak. Dia mungkin nggak bisa tidur karena mikir bagaimana merekayasa dan seterusnya. Tapi kan kita tidur aja. Artinya ketika kita itu tidak suudon, maka itu sebetulnya membebaskan pikiran kita dan hati kita mudah. Kita ringan, sehingga kita sehat. Kan itulah kenapa sakit itu kan dalam psikologis yang banyak. Selain psikologis yang kedua biasanya makanan. Kan itu aja toh. Sakit itu kan kau pikiran. Kalau nggak pikiran ya makanan. Yang penting kita bisa menjaga pikiran kita itu positive thinking, selesai. Insya Allah kita sehat. Nah, yang penting kan itu. Itulah kenapa kemudian kita diajarkan bagaimana kita menjadi sehat dengan cara itu. Karena itu begitu muncul perasaan yang nggak baik, wajib alaika apa daf'uhu, untuk menolak itu bil i'radi, dengan memalingkan diri anhu saking sesuatu yang nggak baik. Wa dzikri takwilati utawi menyebutkan takwil as-sarid anhu dan mengganti dengan sesuatu yang lain, as-sarifati yang keluar anhu an doiri saking doirima. Jadi begitu kita muncul perasaan yang enggak baik, segeralah kita istighfar, kita hilangkan, ditolak, dihilangkan, atau kemudian kita bisa dengan menyibukkan diri dengan yang lain. Muncul perasaan yang enggak baik, kalau angel goleki, angel menghilangkan, cari buku, segera membaca buku. Biasanya apa Anda? Baca novel atau membaca apa? Yang penting semua perasaan yang nggak baik itu hilang dari diri kita. Oke, nanti kita lanjutkan tip yang diberikan oleh Al-Ghazali di dalam konteks ini. Iya. Bagaimana batasan menghindari suudzon agar tetap menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan yang buruk? Karena apabila kita selalu berpikiran baik, maka akan mengurangi kewaspadaan pada kemungkinan buruk. Waspada dengan suudzon itu beda ya. Waspada itu, suudzon itu jelas kita sudah menghakimi seseorang dengan buruk. Nah, tapi kalau waspada itu kan kita tidak melihat dia buruk, tetapi kita hati-hati. Nah, yang tidak boleh itu kan akdul qalbi tadi, menyimpulkan dalam hati dan menganggap orang itu buruk, itu suudzon. Nah, hati-hati itu kita tetap menganggap semuanya baik, tetapi kita tetap
menjaga waspada itu beda. Jadi jelas berbeda banget antara waspada, hati-hati dengan suudzon. Karena di dalam suudzon itu ada kesimpulan duluan bahwa orang lain itu jelek, itu masalahnya. Kalau waspada kan kita tidak melihat siapapun itu buruk, siapapun baik, hanya kemudian memang di dalam kita diajarkan dalam hidup kalau kita sabar, kalau kita baik, kita pun harus hati-hati, harus waspada, itu jelas. Tapi tidak kemudian menghakimi, menyimpulkan duluan bahwa orang itu buruk. Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.